Setelah selesai udah nggak ada lagi malaikat, udah nggak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, "Ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung." Sekecil jagung. Kata Allah, "Aku izinkan." Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. "Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung." Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa. Balik lagi di bawah arasy Allah. Sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, "Ya Muhammad, bangkit. Apa yang kau inginkan ya Allah? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah." Kata Allah, "Aku izinkan." Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, "Ya Allah." Kata Allah, "Ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu?" "Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah." Kata Allah, "Aku izinkan." Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan, "Katakan la ilaha illallah, baru aku bisa menyelamatkan kalian." Ketika pamannya mau meninggal, apa kata Nabi? "Wahai paman, ucapkan kunci surga la ilaha illallah biar aku bisa nyelamatin paman." Walaupun gak ada amal sama sekali, tapi pamannya dengan takdir Allah tidak mengucapkan. Sibuk Rasulullah sepanjang padang mahsyar yang panas, kemudian di Sirat, kemudian di depan pintu neraka, terus sibuk untuk memikirkan ummati. Ya Rabbi, kaifa ummati? Gimana umatku ya Allah? Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita, tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga, beliau keluar lagi, sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang difikirkan oleh Rasulullah SAW. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah. Gak lupa sama kita, kenal juga enggak. Bahkan kita berselawat kepada beliau aja males. Beliau tidak menyelamatkan, "Ya Allah selamatin aja orang yang berselawat kepada saya." Yang gak mau selawat gak usah. Enggak. Yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma. Gak masalah, yang penting umatku ya Allah, selamatkan mereka. Sampai pernah orang kalau sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya. Dan kita tahu adegan sakaratul maut Rasulullah. Apa yang beliau panggil? Ummati. Umatku. Ketika beliau haji wada, apa yang beliau ucapkan? Sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada umatku yang tidak mendengar, kepada kaum muslimin yang tidak mendengar. Akhirnya riwayat itu sampai kepada kita. Terus mikirin kita, hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat. Nabi bilang gini, "Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya?" Kata para sahabat, "Para nabi ya Rasul." Kata Rasul, "Kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa, wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya." "Oh, kalau gitu para sahabat-sahabat Nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian. Wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mukjizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian." "Siapa ya Rasulullah?" "Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku," kata Rasulullah SAW. Kita ini dianggap keluarga Rasul, Ahlul Bait loh. Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita. Itu mah wajar banget, orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa. Tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya. Padahal Rasulullah tahu gak semua dari kita itu setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng. Yang marah ketika tentang beliau itu diselewengkan. Yang marah ketika beliau dihina. Gak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau. Tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siapa sih yang mau susah payah untuk kita kalau bukan karena mencintai kita? Siang malam hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya. Apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Itu yang paling beliau harapkan.
Sampai pernah Rasulullah lagi duduk lewat seorang orang Bani Israel lagi menggotong jenazah gitu. Rasulullah nangis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Kan yang meninggal itu bukan muslim tapi Bani Israel. Kata Rasulullah, saya menangis karena saya belum sempat mendakwahi dia sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan bahkan dengan seizin Allah, Rasulullah SAW sering berdoa untuk kita. Di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari ketika beliau tahajud. Beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri, Allah masukkan saya ke surga, bukan. Justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau karena beliau sering mendoakan kita. Ya Allah umatku di Palestina, ya Allah umatku di Syam, ya Allah umatku di Yaman dan yang mengikuti arah Yaman dan seterusnya sampai ke kita. Semuanya didoakan di dalam solat malamnya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya hidayah ini sampai kepada kita. Ini baru Rasulullah, belum lagi cinta Allah kepada kita. Masih ingat dengan ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita. Yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah mengambil hak orang lain secara tidak benar, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang pernah ragu sama Allah, yang pernah diam-diam menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas kepada Allah, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina, Allah bilang, ya ibadi, hambaku gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak mengenal, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Sama kayak seorang ibu, anaknya udah durhaka siang malam kepada ibunya, ibunya masih memanggil kepada anaknya, anakku gitu. Gak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah ngelihat, Allah maha syahid, maha alim, maha khabir. Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari. Allah ngelihat hambaku. Ketika Allah melihat hambaku, Allah kasihan sama kita. Kenapa engkau melakukan itu, wahai hambaku? Malaikat mau catat, wahai malaikat tunggu dulu ya. Besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah gak akan manggil, hei malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Enggak, ditutup ya aib kita. Besok ditunggu sehari. Oh, malaikat ya Allah nih udah besok nih. Ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat. Allah membuka pintu tobat untuk dosa siang hari di malam hari. Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam, ya Allah dia udah tidur. Mungkin ntar lagi dia bangun, gak bangun juga. 24 jam Allah nunggu kita. Gak boleh catat dulu. Hari pertama gak bertobat, gak datang kepada Allah. Tunggu nanti hari Jumat. Siapa tahu pas hari Jumat dia datang bertobat kepadaku. Allah tunggu di pintu masjid. Mana hambaku yang itu gak datang-datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih sibuk di rumah. Kita sibuk di pasar. Kita sibuk bekerja. Kita menunda-nunda. Alasannya kita macet di jalan. Allah tunggu kita di masjid. Di mana? Di depan mihrab. Begitu imam mau naik ke atas mimbar. Allah mana hambaku. Kayak seorang yang mencari kekasihnya yang hilang. Gak datang juga. Ya udah malaikat tunggu Jumat yang akan datang. Ya Allah ini udah berapa puluh Jumat. Tunggu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tunggu di langit dunia. Ini Ramadan mudah-mudahan hambaku datang. Gak datang juga. Allah tunggu. Oh siapa tahu nanti dia akan datang. Kalau nanti dia sudah menikah.
Udah nikah belum datang juga. Ya udah deh, wahai malaikat, kasihan nanti daripada hambaku nggak sadar, kasih dia sedikit masalah. Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Halumu ilayya ya abdi, datang ke sini wahai hamba-hambaku, kasih masalah dikit. Nggak datang juga. Terus kata Allah, malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepadaku. Tunggu sama Allah tuh. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata ngelihat kita kayaknya nih udah ada perubahan. Tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal, ya Allah saya banyak dosa. Ini bentar lagi malaikat mau cabut nyawa kita. Tuh kan hambaku ini bertobat. Sini hambaku. Langsung diselamati, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah. Dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertobat. Jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan. Lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu. Kalian datang kepadaku meminta ampun, walaupun kalian sekian puluh tahun berdosa kepadaku, aku ampuni. La ubali, aku tidak peduli berapa lama kalian berdosa kepadaku. Sejenak saja kalian bertobat, aku ampuni. Kurang apa coba? Dan bukan hanya menunggu. Ketika kita jauh dari Allah, kita nggak ingat sama Allah, kita kadang-kadang berkhianat kepada Allah, kita mengabaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang Allah menunggu, Allah juga terus membimbing kita. Kalau kita salah jalan, Allah kasih petunjuk. Dapat petunjuk nih, gimana petunjuknya? Gak sengaja tiba-tiba kita dapat nasihat dari orang soleh. Gak sengaja mendengar suatu ceramah yang kita banget. Nih penceramahnya kayak kenal saya nih. Kenapa bisa gitu? Allah yang buat demikian. Allah kasih kita jalan. Jadi ibaratnya ada orang yang sering kita sakitin, kita ledekin, kita hina, kita khianatin, kita sakitin. Tapi ketika kita salah jalan, dia bilang, enggak kesini jalannya, yang itu yang benar tuh, yang benar ini masih sesat, bahaya nih, kamu nanti bisa celaka. Masih nolongin kita kalau kita tersesat. Allah Subhanahu Wa Taala masih melindungi kita dari kecelakaan. Kalau bukan karena Allah sabar banget menunggu kita bertobat, pasti Allah sudah melaknat dan membinasakan kita sejak awal kita berbuat dosa. Tidakkah Allah cukup buat kita? Nikmat yang kita rasakan siang dan malam padahal kita gak sholat. Coba, harusnya kalau gak sholat itu langsung dibinasain ya. Tapi kita gak sholat, Allah kasih nikmat. Jangan berpikir sekolah yang membuat kita sekarang itu bisa mengenal hak dan batil. Karena banyak orang yang sekolah tetapi tidak bisa membedakan hak dan batil. Jangan berpikir orang lain yang menyadarkan kita. Sesungguhnya Allah lah yang menyadarkan kita. Sehingga dengan cara Allah akhirnya kita berubah 100%. Dari dulunya gak bisa ngaji sama sekali, sekarang bisa belajar ngaji dan bahkan udah bisa ngaji. Yang dulunya sama sekali jangankan masuk ke masjid, ngelihat masjid juga kadang-kadang males gitu, sekarang bisa jadi orang yang di shaf pertama masjid, bahkan jadi imam, jadi muazin. Rahmat dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti di akhirat dengan dosa kita yang banyak, tapi sekali kita mengatakan astagfirullahalazim, itu udah cukup untuk Allah punya alasan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita mencela Allah 1000 kali, lalu kita bilang astagfirullah sekali, 1000 kali itu Allah lupain. Udah gak apa-apa, aku ampunkan dosa hambaku. Saking senangnya Allah kepada kita yang bertobat, itu seperti kalau bahasa Nabi mah seperti seorang keluarga, satu keluarga yang menunggu kedatangan orang yang paling dia cintai yang pergi jauh dan lama tidak pulang. Begitu dia datang, mereka akan menyambutnya dengan sangat bahagia. Kalau kita berbuat keburukan, Allah kasih kita satu dosa supaya gampang diampunin. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih kita 10 kali pahala supaya bisa menutupi dosa-dosa kita. Allah maha baik kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW setia banget sama kita. Maka cukuplah Allah dan Rasul yang paling kita cintai dalam hidup kita. Maka setelah itu kita tidak akan sengsara lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang laki-laki yang buta, lumpuh, tua, sendiri sebatang kara, miskin. Tinggal di sebuah gubuk.
Lalu datanglah seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah, melihat keadaannya, tetapi melihat dia tersenyum aja. Abu Ubaidah bertanya, "Ya Syekh, Anda ini buta, miskin, fakir malah, sendiri, tinggal di gubuk, gak ada yang ngerawat. Udah gitu lumpuh lagi, udah tua renta, lemah luar biasa. Tapi kenapa Anda terlihat wajahnya berseri-seri, bahagia, dan selalu mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah." Abu Ubaidah bertanya, "Kenapa engkau sangat bersyukur? Apa nikmat yang engkau dapatkan?" Kata Syekh ini, "Saya merasa orang paling beruntung di muka bumi." Lah, kayak gini keadaannya tapi ngerasa paling beruntung di muka bumi. Kenapa engkau merasa paling beruntung di muka bumi? Ya, Allah memberikan kepada saya 2 nikmat yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang sedikit sekali. Nikmat yang sangat berharga. Nikmat apa itu, hai Syekh? Lisanan dzakira wa qalban syakira. Allah berikan kepada saya 2 nikmat, yaitu lisan yang senantiasa bisa terus berzikir dan hati yang selalu bisa bersyukur. Dan saya merasa sangat bahagia dengan 2 nikmat itu. Lisan yang terus berzikir, hati yang terus bersyukur. Dan itu sudah cukup buat saya. Artinya apa? Orang kalau sudah menjadikan Allah segalanya dalam hidupnya, bisa menyebut nama Allah aja, bisa mensyukuri nikmat Allah yang walaupun kalau dilihat orang lain tidak ada nikmatnya, kecuali yaitu lisan yang bisa berzikir, itu udah membahagiakan. Gimana dengan kita yang bukan orang tua, bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan sebatang kara, bukan orang buta. Kenapa kita tidak bisa bahagia seperti dia? Karena kita tidak menjadikan Allah segalanya dan cukup di dalam hati kita. Karena Allah tidak segalanya dan cukup dalam hati kita. Padahal kalau kita libatkan Allah dalam hidup kita, Allah akan selesaikan semua urusan kita. Masih ingat kisah 2 orang yang saling berhutang tapi pakai nama Allah? Kita mah kalau berhutang pakai notaris ya, juru tulis, pakai admin, pakai saksinya manusia. Ini enggak, Allah yang dilibatin. Jadi ada 2 orang, dua-duanya soleh, saling berhutang. Si A berhutang ke si B, kata si A, "Akhi, boleh saya berhutang, saya butuh uang." "Oh boleh. Dikasih duit berapa? 100 dinar, dikasih 100 dinar. Setelah dikasih 100 dinar, yang punya uang bilang, "Ini nanti saksinya siapa nih? Kita cuma berdua." Kata orang yang berhutang, "Boleh enggak kalau saksinya Allah?" Kata yang memberi hutang, "Oh kalau Allah boleh. Allah tuh sebaik-baik saksi." "Ya saya setuju, ya udah saya serahin nih duitnya." Allah sebaik-baik saksi. Udah gitu kepikiran lagi, nanti bayarnya kapan? Beri saya waktu 1 tahun. Kalau kamu nanti 1 tahun gak sanggup bayar, gimana jaminannya? Siapa yang menjamin? Kata orang itu, "Boleh gak? Saya emang gak punya jaminan apa-apa. Kalau Allah aja yang menjamin, boleh gak?" Kata dia, "Allah? Ya, wah Allah sebaik-baik penjamin. Boleh banget. Bang, kalau Allah yang menjadi penjamin, udah gak khawatir dah." Ya udah, sah gitu, udah ambil duitnya 100 dinar. Pulang dia, ternyata beda pulau. Selang beberapa lama setelah jatuh tempo, dia udah ngumpulin uang 100 dinar, mau dia balikin, dia mau nyebrang nih. Ternyata dengan seizin Allah, takdir Allah terjadi badai, sehingga tidak ada perahu yang berani menyeberang. Yang punya uang, nungguin di balik lautan, dia nunggu di pantainya. Mudah-mudahan hari ini dia datang membayar hutang saya, karena saya kenal dia orang yang jujur, amanah, baik hati, pasti dia akan datang. Ditunggu, gak datang-datang. Ternyata dia gak bisa nyebrang. Tapi sebelum orang yang tadi mau nganterin duit itu pulang, karena dia sudah janji mau datang, dia paksain akhirnya uang itu dia taruh di dalam sebuah batang kayu, kemudian kayu itu dia hanyutkan ke dalam lautan sambil berkata, "Ya Allah, dulu ketika kami berhutang, dia bertanya siapa saksi? Saya bilang engkau lah saksi." Kata dia, "Engkau sebaik-baik saksi." Lalu dia bertanya, "Siapa yang menjamin?" Saya bilang, "Engkau lah penjamin." Kata dia, "Engkau sebaik-baik penjamin." Ya Allah, saya sudah melibatkan engkau dalam urusan kami. Dan dia juga ridho dengan hal itu. Hari ini dengan takdirmu saya tidak bisa menyeberang. Mudah-mudahan dengan saya mengirimkan uang lewat sebatang kayu ini, engkau menyampaikan kepada orang itu. Karena engkau sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin. Dihanyutkan, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang nunggu di seberang, karena udah sore akhirnya dia pulang. Sebelum dia pulang dia lihat ada sebatang kayu yang terapung-apung. Dia ambil untuk jadi kayu bakar di rumahnya untuk menghangatkan tubuh. Pas dia belah di rumahnya, dia temukan bungkusan dan dia buka ada uang 100 dinar. Ada surat di situ, "Akhi, maaf saya gak bisa menyeberang. Soalnya terjadi badai yang luar biasa di sebelah sana.
tetapi saya coba titipkan ini kepada sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin Allah. Mudah-mudahan sampai kepadamu. Ketika dia baca itu, dia langsung bertakbir Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin kita nggak bisa kayak gitu dalam hutang piutang. Mau hutang piutang kayak gitu? Kita datang ke salah satu finance. Pak, saya mau